Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha
Sungguh sangat beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan sungguh sangat amat merugi orang-orang yang selalu mengotorinya. Al-ayat sadaqallahu aladzim. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah konsekuensi logis bagi kita umat Islam. Kita ini konon merupakan makhluk yang berdimensi spiritual. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu masuk pada tataran makhluk yang berdimensi material. Barangkali tidaklah berlebihan andaikan kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan dan mengagungkan asmanya. Betapa tidak? Karena sekian kenikmatan telah Allah curahkan kepada kita, telah Allah berikan kepada kita. Percaya atau tidak, diakui atau tidak, bahwa sekian nikmat itu sudah dan sedang kita rasakan. Di tengah COVID-19 ini yang insya Allah mungkin sudah mulai memudar, sudah mulai tenggelam, bahkan mungkin sudah kembali dan pulang kampung ke Cina sana. Kita harapkan jangan sampai kembali lagi. Kita takdirkan oleh Allah diberi kesehatan yang prima, fisik kita sehat, mental kita juga kuat. Allah takdirkan juga memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah memenuhi salat Jumat ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Allah takdirkan memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga hadirin sekalian, dengan berbekal modal itu, hari ini Jumat lembar yang ke-7 di bulan Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2022, kita mampu hadir majelis ini untuk bersama-sama kita tunaikan sholat Jumat yang didahului dengan khutbah Jumat ini. Allah hanya minta pada makhluk yang namanya manusia, makhluk yang konon katanya paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Untuk apa? Untuk pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Al-Luqman ayat yang ke-12. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, itu sejatinya dan sesungguhnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi sekalian berbahagia, di atas mimbar yang suci ini, seperti biasa khatib selalu menyampaikan, tidak hanya pada dirinya, tetapi disampaikan juga kepada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat penting hadirin sekalian. Pendidikan takwa itu harus kita miliki, tidak hanya dikonsumsi oleh kita. Bagaimana istri kita, anak kita, bahkan mungkin tetangga kita, agar supaya pendidikan takwa itu harus segera melekat pada kalbu dan hati kita yang paling dalam. Tidak hanya NKRI saja hadirin sekalian yang merupakan harga mati, tetapi pendidikan takwa itu harus kita kejar dan harus kita peroleh. Bagaimana caranya hadirin sekalian? Kalau ada orang bertanya untuk mencapai pendidikan takwa itu, sebetulnya tidak terlalu sulit. Sepanjang kita mau dan mampu melakukan serangkaian ibadah yang sudah digariskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW, dan kita mencoba untuk menjauhi segala bentuk larangannya, baik larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun larangan yang datangnya dari baginda Rasul Muhammad SAW. Itu saja sekali, itu pun hidup. Tidak sulit hadirin sekalian. Jadikan pada kesempatan ini sesuai ketentuan yang ada di sini 15 menit saja, kami mencoba untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat sederhana, tentunya dengan bahasa dan bahasan yang sangat sederhana pula. Sengaja kami angkat, sengaja kami beri judul adalah Momentum Muharram. Harus kita lakukan, terutama bagaimana kita menggali ayat-ayat yang tersirat maupun tersurat dalam Al-Quranul Karim. Itu komitmen yang harus kita bangun hadirin sekalian. Ini sekalian yang berbahagia, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasul Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, juga bisa. Sebaik-baik tipologi manusia, sebaik-baik diri kalian, kata Rasul, adalah manusia yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian menyampaikan kepada orang lain.
Suami rajin untuk hadir di kajian-kajian atau majelis taklim, apapun yang dia timba. Ketika sudah menerima apa yang baru kita menerima taklim, hadir di kajian itu, kita sampaikan, dan wajib hukumnya disampaikan kepada terutamanya orang terdekat. Siapa orang terdekat? Hadirin sekalian, bagi orang yang sudah berkeluarga, mungkin istri kita, anak kita, jangan sampai disampaikan kepada orang lain terlebih dulu sebelum disampaikan kepada orang yang paling dekat. Karena suami itu luar biasa tanggung jawabnya, hadirin sekalian. Karena suami, istri, orang tua kita, anak dan cucu kita oleh Allah telah disiapkan nanti bersama malaikat dan orang-orang yang soleh di surga Al-Adin. Ya. Surat Al-Adin di dalam surat Al-Ra'd pada ayat yang ke-23 itu sudah jelas, hadirin sekalian. Kita harus kejar dan kita bangun mulai sekarang, hadirin sekalian. Hadirin sekalian berbahagia, Al-Quran itu merupakan hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Petunjuk tentunya terus dibaca. Al-Quran itu dibaca, tetapi tidak hanya sekedar dibaca, hadirin sekalian, namun bagaimana kita mampu untuk menerjemahkan, mampu untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu, yang sekian ribu itu, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nahl, ya, surat yang ke-114 itu. Kemudian sekalian, kalau kita salah memaknai sekaligus memahami Al-Quran itu atau ayat-ayat dalam Al-Quran itu, artinya akan beda dengan sekalian. Salah memaknai dan salah memahami, terutama masalah tajwid dan nahwunya di sekalian. Saya kebetulan dari keluarga pondok kan di sekalian. Saya kebetulan orang Madura asli. Orang sana jelas membaca Al-Quran itu rajin dan lancar, tapi bagaimana makhrajnya, tajwidnya, guru saya, kiai saya mendoktrin kami mulai dulu seperti itu, ada sekalian. Kalau boleh saya kiaskan, kalau boleh saya analogikan, ya. Kalau ada di antara keluarga kita sakit, mungkin istri kita sakit, anak kita sakit, maka ikhtiar yang harus kita lakukan, upaya yang harus kita laksanakan adalah dibawalah si sakit itu ke dokter. Syukur-syukur dokter spesialis. Jangan sekali-kali pergi ke dukun. Dukun banyak palsunya di sekalian. Apalagi dukun model sekarang ini, ya. Macamnya seperti kiai tapi aslinya dukun. Jangan percaya di sekalian. 1000% jangan kita percaya. Kemudian setelah datang dibawa ke dokter, diperiksa oleh dokter itu, diagnosa dan lain sebagainya, ditentukan sementara anak bapak atau istri bapak mengandung penyakit ini. Penyakit ini diberi obat, diberi obat. Kemudian dalam tulisan obat itu kecil, ada tulisan kecil angka ya 3x1. Orang yang tidak gagal paham memahami tulisan 3x1 itu apa? Obat itu diminum pagi 1, siang 1, sore atau malam 1. Tetapi hadirin sekalian, orang yang gagal paham ini masih banyak, karena saya bekerja di kecamatan di Kabupaten Malang sekalian. Memaknai 3x1 itu beda nih sekalian. Dianggap obat itu diminum 3 hari sekali. 3 hari baru diminum 1. 3 hari baru diminum 1. Kapan sembuhnya? Itu masih ada pemahaman yang seperti itu. Begitu juga Al-Quranul Karim. Salah memahami artinya akan beda. Kesimpulannya juga akan beda. Nah, kesempatan singkat ini, keterbatasan waktu, mungkin kami melihat dari sudut atau lini yang pertama, dari lini asbabun nusulnya ayat Al-Quran itu. Kita hadir di majlis taklim, hadir sekalian, sesuai dengan tema yang ada, kajian kitab Adabul Mufrad, ada kajian kitab Muslim, Mukhtasar Bukhari dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tetapi yang paling penting, hadir sekalian, dari sekian ribu ayat itu, mungkin di atas sepertiga kandungan dalam Al-Quran itu ada asbabun nusulnya. Ini harus kita dalami dan harus kita pahami sebagai langkah awal untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Di seluruh level anak-anak, kemudian remaja, bahkan mungkin sudah seperti saya ini, sudah senioritas. Saya menyampaikan dan sekarang bagaimana indahnya Allah turunkan wahyu itu ketika Rasulullah dalam kondisi melakukan sholat malam atau qiyamul lail, tertuang dalam surah Al-Imran 190-191
Bagaimana ceritanya? Alur ceritanya gini hadis sekalian. Di dalam hadis itu dijelaskan begini. Ketika malam tiba, Rasulullah itu seperti biasanya itu bangun malam, sepertiga malam. Ketika manusia yang lainnya sedang hendak tidur, baru Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan sholat malam. Nasnya sudah jelas, dalilnya sudah jelas. Tidak ada beda di antara para mazhab dan para kiai, para siapapun itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asabruka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda akan kutingkatkan derajatmu ke tempat yang sangat terpuji di sisiku, kata Allah. Manusia lah pilihan di sekalian orang yang bangun malam ini luar biasa. Apalagi saat musim sekarang musim dingin. Ya, kalau tidak biasanya rasa-rasa. Berbisiklah Rasulullah ke telinga istri tercintanya, dan malam itu memang bagian di rumah istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berbisik kepada istrinya, ya istriku, kata Rasul, izinkan malam ini saya melakukan qiyamul lail lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya Rasulullah, dengan melakukan semuanya itu karena Allah taala. Langsung ambil wudhu Rasulullah, bergegas dan bergeser ke tempat itu. Sebuah pelajaran yang harus kita tiru hadir sekalian. Bagaimana Rasulullah menggunakan air ketika ambil wudhu itu. Tidak terlalu banyak, sedikit saja. Kalau ada keran itu jangan terlalu ditekan penuh hadir sekalian, seperempat saja. Yang penting air itu mengucur. Itu perilaku Rasulullah. Karena kalau terlalu boros memakai air, itu perbuatan setan, harus kita hindari, harus kita jauhkan hadir sekalian. Selesai ambil wudhu, lakukan Rasulullah melakukan qiyamul lail itu. Allahu Akbar. Seperti biasanya iftitah dulu ya, yang ringan-ringan saja Rasulullah melakukan qiyamul lail itu. Kemudian di dalam hadis itu diceritakan juga hadis sekalian, begitu khusyuknya Rasulullah melakukan qiyamul lail itu, konon katanya air mata beliau membasih jenggot beliau, panjang jenggot Rasulullah. Kalau saya biasa mungkin 2 cm saja, kalau panjang tidak cocok karena saya pendek dan kurus. Konon katanya juga air mata beliau bercucuran membahas tempat sujud beliau. Ada apa gerangan ini? Bilal bin Rabah yang senantiasa menunggu kehadiran Rasulullah SAW di masjid itu, malam itu, detik itu bertanya dalam hatinya. Kalau bahasa Jawanya begini, saya meniru saja ini. Kok tungaren Rasulullah datang terlambat? Biasanya tidak seperti itu. Malam ini terlambat, ada apa? Rasulullah datang setelah itu. Kemudian disampaikanlah pada Bilal bin Rabah, ya Bilal, saudara tidak paham, saudara tidak tahu bahwa ketika saya sedang asik sholat malam itu, datang malaikat Jibril kepada membawa wahyu yang tertuang dalam surah Ali Imran 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya proses penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Orang tipologi orang yang berpikir itu bagaimana? Dalam kelanjutan ayat itu 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Tipologi orang yang berpikir itu adalah tipologi orang yang selalu ingat kepada Allah, dikir ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, ya. Apakah itu di pasar, di jalan, di mall dan lain sebagainya, atau di kantor, dan kondisi berbaring duduk dan berbaring, dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak menciptakan ya Allah segala sesuatu fasilitas yang ada di muka bumi ini dengan sia, tidak ada, semuanya bermanfaat kepada manusia. Contoh yang sangat sederhana hadir sekalian, makhluk terkecil ya, yang kecil yang selalu menggoda kita, mengganggu kita ketika kita tidur siang maupun malam, nyamuk. Ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Membasmi dan menghilangkan nyamuk tidak bisa, tapi kalau mengurangi mungkin bisa dengan obat nyamuk. Berdirilah di pabrik, dapat mengangkat tenaga kerja. Manfaatnya kan di situ. Yang lebih besar lagi, SDA yang ada, sumber daya alam yang ada, taruhlah di Pakis, Mangliawan. Saya 5 tahun di sana. Ya, bagaimana sumber mata air yang ada di Wendik, Kecamatan Pakis, Desa Mangliawan itu hadir sekalian. Manfaatnya
masyarakat Kota Malang, termasuk saya kebetulan di Saujaya. Tetapi apakah pengusaha, pengelola sumber mata air itu beruntung? Ya, biasanya PDAM selalu rugi. Saya heran, air tidak beli. Kenapa kok rugi? Tergantung bagaimana mereka itu mengelola dan memanagenya sumber mata air. Kalau amanah, insya Allah tidak ada istilah rugi. Termasuk PLN itu tidak mungkin rugi kalau betul-betul dikelola dengan baik. Lebih besar lagi SDA hadirin sekalian yang disiapkan oleh Allah cuma-cuma kepada masyarakat. Di Freeport itu hadirin sekalian, tidak mungkinlah selevel Amerika mampu mengontrak puluhan tahun Freeport itu kalau tidak ada apa-apanya. Emas, intan, berlian luar biasa di Freeport itu. Kapan lagi 100% Freeport itu dikelola oleh kita? Mungkin tunggu saatnya, tunggu presiden yang baru, presiden yang amanah, seorang negarawan, orang yang peduli kepada sesama, dan seterusnya. Kita tunggu saja, insya Allah seperti itu. Kemudian hadirin sekalian, dalam hadis, ujung dari hadis itu disampaikan oleh Nabi kepada sang Bilal, rugi kiranya manusia yang hanya pandai membaca Al-Quran saja dan tetapi tidak mampu memahami kandungan ayat yang ada di dalamnya, itu masuk kategori orang yang rugi. Yuk, pada bulan Muharram ini kita perdalam itu ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang kedua, fahami Al-Quran itu dengan Al-Hadis, dengan sunnah. Karena hadis itu merupakan bayan. Bayan itu apa? Artinya bayan itu artinya adalah sebuah penjelas daripada ayat. Kita hafal hadis sekalian. Sederhana saja ini, kita hafal semuanya. Dan saya yakin itu. Ada ayat mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan itu sholat dan tunaikan itu zakat. Bagaimana kita mampu melakukan semuanya itu kalau tanpa ada contoh dan baginda Rasul Muhammad SAW? It is impossible, we can wait. Tidak mungkin kita mampu melakukan semuanya kalau tidak ada contoh dari Rasul Muhammad SAW. Yang saya herankan dari sekarang sampai detik ini ada sebuah firqah yang menentang sunnah itu, namanya ingkar sunnah. Itu baik perhatikan. Kemudian sholat sekarang, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Kalau tidak ada contoh dari baginda Rasul Muhammad SAW. Doa iftitah, kata guru saya dulu. Doa iftitah ada 6 cara. Allahu Akbar. Salat tanpa niat hukumnya tidak sah. Harus niat. Dan niat itu tidak selalu identik dengan ucapan. Sallu kama ra'aitum ini sholli. Salat kalian hanya kalian melihat aku salat. Allahu Akbar. Itu niat dalam hati. Apa yang dibaca? Ada petunjuk dari Rasulullah, ada 5 6 macam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Titik. Setelah itu apa yang dibaca? Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Kemudian surat, bisa surat panjang, bisa surat pendek, dan seterusnya. Ruku, i'tidal, sujud, itu semuanya ada dari baginda Rasul Muhammad SAW. Begitu juga salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru salat. Bagaimana dengan zakat? Tunaikan itu zakat. Zakat fitrah, zakat emas, zakat penghasilan, dan seterusnya itu semuanya ada petunjuk dari baginda Rasul Muhammad SAW. Yang saya herankan sekarang, orang itu melakukan sholat tapi tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana? Ikut tetangganya atau ikut siapa? Kan seperti itu. Ini sekalian sidang bagi mahabbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali, bagaimana agar aktivitas ibadah yang kita lakukan itu tetap istiqamah, ajib dan lurus sesuai dengan ketentuan Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah hadirin sekalian, kita percaya 100% masuk surga tanpa hisab. Kalau ada yang mengatakan belum tentu masuk surga, itu perlu mengaji lagi. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa hadirin sekalian. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Ya Allah Tuhan yang boleh balikkan hati, kokohkan hati kami di atas ril agama. Apalagi kita yang penuh dengan dosa dan noda. Harus berdoa. Kapan doa itu panjatkan? Bisa selesai sholat, bisa saat kita sujud. Tidak disebutkan di situ sujud terakhir atau sujud setiap sujud. Saya biasanya setiap sujud yang terakhir.
Setelah kita ucapkan subhanallahil a'la wa bihamdihi yang 3 kali itu, ada 3 permintaan hadirin sekalian yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. 1, ya Allah, tolong ya Allah beri kami rezeki agar menghidupi kehidupan ini dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, bukan su'ul khatimah. Yang kedua, ya Allah beri kami kesempatan hidup ini, akhir hidup ini dengan bertaubatan nasuha qablal maut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbitna ala dinik. Itu hadirin sekalian, harus itu kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang saya sampaikan itu salah, itu merupakan kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah berikan pintu maaf kepada saya. Kalau yang saya sampaikan itu benar, bahwa benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan singkat ini, mudah-mudahan menjadikan bahan perongan bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa asallallahu li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi wahidatan sallallahu 'alaihi asran. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, udzukullaha yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.